Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Ahad, yang Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Baik saudara, kita berjumpa lagi berbincang-bincang berkaitan tentang seputaran perbandingan agama. Masih menyoroti tentang isi-isi daripada Alkitab yang terdapat di dalam perjanjian, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil, ya. Dalam perjanjian lama atau ya yang bersumber dari Taurat, dan katanya dari Taurat yang mereka yakini dari kitab Taurat, dan perjanjian baru yang mereka yakini adalah kitab Injil itu sendiri, ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah memperbandingkan banyak ayat, ya. Ada 2 Samuel kemarin yang kita perbandingkan dengan 1 Tawarikh, yang secara umum ayat-ayat tersebut banyak menceritakan tentang kisah Raja Daud, ya. Keturunan-keturunannya, bala tentaranya, kemudian banyak hal-hal yang lain yang kita perbandingkan. Ternyata ya terdapat begitu banyak kontradiktif yang menjadi sorotan dalam pemikiran kita, sehingga memberikan penilaian, ya meragukan lah bahasanya, untuk bisa menyimpulkan benarkah ini firman Tuhan, gitu. Kemudian juga ada kemarin kita perbandingkan kitab Raja-Raja dengan 2 Tawarikh yang banyak menceritakan, ada beberapa yang menceritakan tentang Raja Salomo, ya. Raja Salomo, atau di dalam Islam statusnya sebagai Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Kalau Raja Daud ya sama, di dalam Islam diyakini dan dikenal sebagai Nabi Daud, ya, karena memang dia raja pada dasarnya. Sulaiman juga demikian. Di samping dia statusnya sebagai nabi, Raja Sulaiman atau Salomo itu juga sebagai seorang raja, begitu. Nah, saudara sekalian, kita agak beralih sedikit pembicaraan kita dalam memperbandingkan Alkitab ini. Kita akan menyoroti ayatnya yang lain di dalam Alkitab ini yang menjadi bahan pemikiran kita pada hari ini dan bahan bincang-bincang kita. Ya, kita membicarakan tentang Yakub atau Nabi Yakub di dalam Islam. Kita kenal juga nih sebagai seorang nabi, yakni Nabi Yakub, yang memiliki gelar itu Israel. Ya, Yakub itu bergelar Israel. Jadi bangsa Israel, Bani Israel disebut itu adalah anak keturunan Nabi Yakub, begitu. Karena memang Nabi Yakub ini memiliki keturunan yang sangat banyak. Justru dengan keturunannya yang begitu banyak itu, ya, kita bisa lihat Alkitab sendiri sampai salah dalam memberitakan jumlahnya. Ini tidak tahu ini. Entah karena memang jumlahnya yang saking banyaknya sehingga sulit untuk dihafal, atau memang ya tapi sebanyak-banyaknya jumlah sesuatu yang masih bisa dihitung, masa sih Tuhan salah menghitung dan Tuhan salah memberikan pengabaran. Nah, itu kan tidak logis, begitu ya. Langsung saja saudara, kita lihat tentang jumlah keturunan Yakub ini. Perspektif atau melalui persepsi Alkitab, ya. Berapa sih jumlahnya keturunan Yakub?
Dalam surat Kejadian, dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat 26 disebutkan, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Jadi 66 jiwa di dalam Kejadian pasal 46 ayat 26. Sementara berita tentang keturunan Yakub yang disampaikan dan diberitakan dalam Keluaran pasal 1 ayat 5, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi ada perselisihan 10 kurang lebih, saudara. Kalau dalam Kejadian pasal 46 ayat 26 berjumlah 66 jiwa, jadi bukan 10, ada 16 perselisihan itu ya. Jadi 66 jiwa. Sedangkan di dalam Keluaran pasal 1 ayat 5, seluruh keturunan yang diperoleh oleh Yakub berjumlah 70 jiwa. 66 atau maaf, bukan 16 ya. Ada sekitar perselisihan 4 jiwa di situ ya. Ada 66 jiwa, yang satu lagi 70 jiwa. Ya, kembali kita pertanyakan, yang menjadi pertanyaannya, yang benar itu 66 jiwa atau 70 jiwa? Dari sisi penyebutan angka ini saja berbeda. Ya. Dari sisi penyebutan angka berbeda, dan dari sisi jumlah juga berbeda. 70 dengan 66. Ya, pertanyaannya itu mana yang benar dan apa ukuran ketika kita mematoki ataupun memberikan patokan ataupun mengklaim salah satu berita yang disampaikan dalam perjanjian lama ini antara Kejadian dan Keluaran ini, mana yang lebih benar ayatnya? Itu tuh apa ukurannya? Atau salah semua? Ya, itu yang pertama. Tentang Nabi Yakub yang ada pada Kejadian pasal 46 ayat 26 yang kita perbandingkan dengan Keluaran pasal 1 ayat 5. Nah, masih kita lanjut perbandingannya tentang masa Raja Yoyakim menjadi seorang raja. Waktunya tuh berapa lama begitu ya. Yoyakim berumur 18 tahun. Ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nahusta binti Elnatan dari Yerusalem. Dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 9, Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja itu, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi tidak lama, saudara, Yoyakim ini menjadi raja, cuman waktunya ada penyebutan waktu yang berbeda. Kalau di atas itu 3 bulan, dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8, sedangkan di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 9 disebutkan 3 bulan 10 hari. Ya mungkin memang masih dalam ruang lingkup 3 bulan. Kalau dalam berpikirnya manusia, masihlah dalam sama perhitungan 3 bulan. Tapi bukan itu masalahnya. Kabar ini meski selisih hanya 10 hari, tapi itu memberikan satu penilaian bahwasanya kabar berita yang disampaikan ini ada perselisihan dalam perhitungannya. Itu yang menjadi sorotan dalam perbandingan dua surat ini dan 2 ayat ini. Ya memang tidak signifikan, tapi tetap saja ini terjadi kontradiktif ataupun perselisihan begitu. Lanjut satu topik lagi berkaitan dengan orang Yerusalem dan orang Yehuda
yang dibuang. Berapa sih jumlahnya orang Yehuda dan orang Yerusalem yang dibuang saat itu? Nah, ini cukup juga ada perbedaan informasi yang begitu mencolok, gitu ya. Dalam Ezra pasal 2 ayat 6, Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, itu jumlahnya 2.812 orang. Saya ulangi. Jadi jumlah orang yang dibuang, ya, yakni anak-anak Yesua dan Yoab itu berjumlah 2.812 orang. Sedangkan dalam Nehemia pasal 7 ayat 11, Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab, itu berjumlah yang dibuang 2.818 orang. Tidak banyak memang, sekali lagi, antara 12, kalau 2.800-nya mungkin sama. Tapi ada perselisihan di angka 12 yang di dalam Ezra disebutkan 12 orang, sedangkan di dalam Nehemia disebut dengan 18 orang. Jumlah akhirnya ya. Kalau di depannya 2.800 itu sama, cuman yang satu disebut 12 orang tambahannya di belakang lah. Yang satu lagi di Nehemia disebut dengan 18 orang. Saudara sekalian, berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dan perselisihan jumlah angka atau informasi ini, terdapatnya kontradiktif dan perbedaan-perbedaan ini, saudara. Sekali lagi, memang walaupun tidak banyak dan tidak besar perselisihan itu, yang menjadi permasalahan bukan masalah jumlah yang besar ataupun yang kecil. Yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana konsistennya atau konsistensi Alkitab yang dalam hal ini diyakini sebagai firman Tuhan, ya, yang notabene adalah firman Tuhan, tanda kutip tentunya, tanda kutip firman Tuhan, salah dalam memberitakan, salah dalam menginformasikan kisah-kisah yang ada di dalam inkonsistensi matematisnya Alkitab itu perlu dipertanyakan kembali, ya, perlu dipertanyakan kembali, sehingga yang muncul ya itu tadi pertanyaannya, benarkah ini sudah bisa diyakini sebagai satu konsep firman Tuhan? Itu yang menjadi muncul pertanyaan, karena ya nggak mungkin kalau Tuhan sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun dan sedikit apapun perselisihan itu, penyebutan kisah itu, kalau dia memang Tuhan yang maha tahu, harusnya tidak akan ada terjadi perselisihan dan tidak akan ada terjadi perbedaan-perbedaan informasi. Al-Quran, sekali lagi kita kembali kepada kitab suci Al-Quran, jangankan kisah, jangankan berita, jangankan informasi, titik saja tidak ada yang berselisih. Kalau dipikir itu titik itu kan lebih kecil daripada penyebutan informasi, ya. Hanya titiknya saja dari huruf yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada yang berbeda. Tidak ada salah letak titik huruf nun itu, tidak ada salah letak titik huruf ba itu. Cuma satu, tapi tidak pernah ada salah letak. Dalam surat apapun dan ayat manapun tidak terdapat kontradiktif dan tidak dapat salah-salah dalam memberikan informasi. Bahkan dari cetakan tahun berapapun, dari cetakan manapun Al-Quran itu tidak ada perselisihannya. Tidak ada salah cetaknya. Tidak ada penyebutannya yang jauh kontradiktif itu, ya. Kalau kita urut dari belakang kemarin tentang kisah-kisah baik itu di dalam Raja Daud, Raja Solomon, sekarang ini juga ada Raja Yakub ataupun Nabi Yakub, kemarin itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ini sekarang Nabi Yakub. Di dalam Alkitab begitu banyak perbedaan-perbedaan informasi, kontradiktif berita, penjelasan, sehingga menimbulkan satu keraguan bagi orang-orang yang membacanya. Ya, khususnya kami juga di dalam
keyakinan umat Islam, ya, salah satu rukun iman yang harus ada pada setiap diri umat Islam itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab Allah itu yang dijelaskan, yang disebutkan itu tidak saja Al-Quran, tapi di dalamnya ada juga Taurat, ada juga Injil, ada juga Zabur, ya, atau Mazmur, kalau yang dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mazmur itu menjadi satu kitab tersendiri gitu ya. Nah, di dalam Islam itu semua wajib diimani. Ya, makanya karena wajib diimani itulah perlu disorot ulang kembali tentang kebenarannya, layakkah dia diimani atau tidak. Ya, yang kitab yang beredar sekarang ini. Karena di sini begitu banyak kontradiktif dan ini menumbuhkan satu penilaian bahwasanya kitab Taurat yang dituangkan di dalam Perjanjian Lama, kitab Injil yang ada di dalam Perjanjian Baru, kitab Zabur yang ada di dalam kitab Mazmur, menimbulkan keraguan, benarkah itu yang asli sebenarnya yang diterima oleh para nabi sebelumnya? Ya. Nah, benarkah Taurat dalam Perjanjian Lama itu yang diterima oleh Musa? Benarkah Injil yang ada dalam Perjanjian Baru itu yang diterima oleh Nabi Isa? Dan benarkah kitab Mazmur yang ada di dalam Alkitab ini yang diterima oleh Nabi Daud? Karena terdapat banyak kontradiktif dan pertentangan, sehingga menjadi keraguan kalau yang ini merupakan kitab-kitab yang diterima oleh Nabi sebelumnya. Bahkan ya menimbulkan kecurigaan dan keyakinan ini bukanlah firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya. Baik itu saudara, pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Ya, masih ya membicarakan tentang kontradiktif dan hal-hal yang lainnya. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan serta pemikiran buat kita semua. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.